Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Kebiasaan orang Medan kan janji jam 10 dari rumah. Nah, itu ini yang sering. Itu nyindir aku kemarin. Tahun kalau nggak salah sih katanya mau dirubah jadi 7 tahun, tapi nggak tahu jadi apa enggak. Tergantung siapa menteri pendidikannya ya. Iya. Menteri pendidikan tergantung siapa presidennya. Kembali lagi di Bacrit Podcast. Banyak ilmu. Gokil. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ini orang yang mungkin aku nanti lebih banyak segannya nanya ini karena luar biasa nih ketua awak dan ya juga ketua yayasan, ketua Gekraf juga dan ketuanya Irsan. Waduh. Ini dia Haji Padullah. Gokil. Selamat datang Bang Padul. Terima kasih kali Ketua Ajis. Ketua Padul. Aduh, semua ketua nih pokoknya. Podcast ketua. Tapi emang iya, abis abang ini nanti ada ketua Karang Taruna Sumut. Deli Serdang. Iya. Bang Jul. Nah, jadi emang ketua-ketua kita undang ini. Jadi biar kepalanya kita pegang, anak buahnya nge-subscribe gitu kan. Itu rumah itu cuannya ya. Itu dia marketingnya, Bang. Aduh, aku grogi sumpah. Karena aku pun grogi. Gak mungkin dong. Ini udah gold ya soalnya ini. Gak mungkin Bang Padul ini grogi secara gitu kan. Kita kenalnya juga baru dari Gekraf ya Bang ya. Benar. Dan gak pernah kenal sebelumnya. Tahu-tahu kenal beliau sebagai ketua Sumut Gekraf dan aku diamanahi beliau jadi ketua Gekraf dari Serdang, ya kan? Nggak tahu pertimbangannya apa. Itu gimana? Bentar, aku mau coba tanya tentang kami berdua dulu nih. Intens dulu. Kesempatan intens dulu. Jadi bolehlah kasih tahu aku Bang Padul. First impression abang ketemu aku. First impression tentu kalau sama Ajis ya, udah sama-sama tahu. Jangan dibaik-baikin ya, pure aja. Iya, benar, apa yang ada di benak pikiran. Yang pertama Rekom juga Bendum. Ya, Bang Cliff. Ya, Bang Cliff banyak inilah Rekom Ajis. Artinya ya bilang ini terus ya aku cek juga lah. Karena kan kita pengen di Gekraf ini kan ya memang masuk di 17 subsektor ya kan. Nah, Ajis kan masuk di content creator. Betul. Nah, itu juga jarang gitu yang ada tokoh lokal hero kayak gitu kan. Jadi pas kali lah masuk di Deli Serdang. Oke. Kita pun pastinya dan Ajis juga mengajukan waktu itu untuk jadi ketua gitu. Ya, seperti itulah kurang lebih Jis. First impression, pertama kali abang jumpa aku itu kita pertama kali itu waktu aku ikut acaranya gathering itu nggak ikut. Iya kan. Pertama itu buka puasa. Iya. Cuman itu nggak kita ngobrol. Iya pertama. Tapi bukan yang semalam, bukan tahun yang lalu. Iya. Itu yang pertama ya. Yang pertama. Oke. Iya. Ya first impression ya namanya belum kenal ya. Aku lihat anaknya kayaknya aktif ya kan. Emang ya wajar lah jadi konten kreator. Ya. Harus ada putus sedikit urat malunya. PD-nya harus tinggi. Artinya PD-nya harus tinggi. Jadi harus ya percaya diri gitu kan. Karena aku juga nggak sanggup juga aku jadi kayak gitu kayaknya. Oke. Nah, pertimbangan abang tadi selain aku tadi kreator dari 17 subsektor ekonomi kreatif, aku jadi ketua. Pertimbangan apa yang cocok nih? Ya aku lihat juga mungkin di pertemuan kita yang selanjutnya Ajis juga udah mulai bawa beberapa tim. Karena kan kita juga pengen jadi ketua itu kan kita harus bisa merangkul orang kan? Betul. Kita harus punya ya masa yang memang percaya sama kita juga kan. Ya dari situ kan juga jadi pertimbangan. Artinya orang juga banyak yang percaya sama Ajis. Ya mungkin kita juga itu pertimbangan yang cukup ini gitu. Ya. Kalau Bang Padul sendiri ketemu sama Gekrafnya awalnya gimana Bang? Ya, ketemu sama Gekrafnya nih. Ya,
Ketemu sama Gcraft-nya, terus terang sebenarnya awal itu langsung ditelepon sama ketum Kawendra. Ya, artinya diajak pengen gabung. Awalnya sih memang agak bingung ya, karena terus terang kalau cerita usaha ekonomi kreatif, usaha enggak kreatif kali juga kan. Iya. Ada sekolah, ada juga ekspor kopi, jadi kan kurang, sebenarnya belum nggak begitu masuk. Tapi saya udah bilang gitu sama ketum, tapi ketum bilang ini yang penting kan dari pribadinya juga pengen memajukan ekonomi kreatif. Jadi itu poin pentingnya kalau masalah. Malah sekarang ini setelah jadi Gcraft baru kita punya usaha ekonomi kreatif malah. Setelah itu baru punya gitu jadi ya. Kalau sekarang ditanya punya usaha ekonomi kreatif, ya kita udah ada lah. Apa itu? Apa itu saja? Gak usah lah, pokoknya ada lah. Ada ya? ada. Oh, ada. Insya Allah ada, ya. Kreator juga enggak ya? Enggak. Belum pede kita. Belum pede. Belum. Oke. Iya. Oke. Berarti sudah kenal sama ketum duluan? Iya. Udah pernah kenal duluan? Karena satu partai? Tidak. Bukan. Cuman ada irisan dikit. Oh, ada irisan dikit. Kenal udah lama lah kita. Oh, udah lama kenal sama. Dari situ juga ada lah irisan dikit. Beliau memang produser ya? Ya, produser. Kan? Lagu ya? Iya, lagu. Banyak artis-artis. Ada yang kalau mungkin ya yang terkenal lagu Afgan lah. Iya. Ada satu lagu Afgan itu. Dia yang nulis? Iya, dia yang nulis. Dia juga. Gokil orangnya. Kemarin baru keluar kan sama Dudy Oris kan. Mantannya ada band itu. Iya. Beliau yang nulis juga. Tuh. Saya juga udah ini mungkin nanti buat lagu juga? Iya, buat lagu. Bang Pak Dul? Bukan. Oh, enggak. Saya ini semoga dinonton ketum ini. Kemarin saya minta buatin jingle sekolah, ini belum siap-siap. Nggak tahu, padahal kita udah tanya juga kan, ya kan. Jingle sekolah. Iya, semoga nanti ketum ingat abis nonton video ini iya. bisa siap. Dia nggak bakal nonton kalau nggak di-share. Iya. Siap. Pasti kita share. Kita share. Semoga nanti ya kan. Kapan lagi kita minta tolong komposer nasional ya kan? Iya, betul. Itu buat sekolah. Berarti lebih senior daripada Bang Klip ya? Memang kalau cerita senior ya sama lah. Sama ya. Tapi ya beliau kan udah levelnya nasional. udah nasional. Bener, gokil. Jadi mau buat jingle sekolah. Iya. Terserah dia liriknya. Oh iya, terserah dia. Saya ada kasih gambaran contoh-contoh ini aja sih. Oke. Kalau lirik ya terserah dia. Sih. Oke. Baik orangnya. Baik sekali ketum kita. Bener. Nggak Anto nih ya. Apa Anto? Ada diketin. Jadi udah kelepasan deh. Nanti silakan Google aja sendiri. Oh gitu ya. Ada singkatan Anto dia. Ada. Oh iya. Lagi musim. Nah, di Sumut ini kan kabupaten kotanya kan banyak, ada berapa? 30-an ya? Iya. Kabupaten kota Sumut. 30-an. Iya. Yang sudah ada Gcraft-nya? Yang sudah ada Gcraft memang yang sudah dilantik, alhamdulillah baru Ajis. Baru Deli Serdang. Baru Deli Serdang. Hambatannya apa Bang? Kenapa yang lain sudah ada nih formaturnya, tapi kenapa nggak melangkah mereka? Nah, ini kemarin Ajis sendiri yang nantang mereka kan. Iya. Nah ini makanya kita juga udah push, artinya kan itu mungkin mereka selama ini selalu kepikiran buat artinya butuh dana apa segala macam. Padahal dari kita juga nggak ada ini. Betul. Nggak ada artinya mematok mesti di hotel, misalnya nggak ada gitu. Cuman ya kita pengen disitulah memang keniatan orang di organisasi kan. Nah, kalau berharap terus langsung manfaat yang muluk-muluk di organisasi ya susah kan. Iya. Karena kan organisasi ini kan sebenarnya kita buat link. Betul. Ya, saya kenal Ajis juga kita bisa deket kan juga karena kita organisasi. karena sama-sama di satu organisasi. Ya. Oke, jadi hambatannya mereka itu ya. Karena gini, waktu pelantikan Gcraft Deli Serdang kemarin, itu beban. Karena pertama itu yang aku rasakan tuh beban dalam arti aku harus menunjukkan
ya sudah, ini belum pernah ku buat sama sekali, baru pertama kali ya. Lakukan yang terbaik aja, walaupun emang tidak baik. Baik, menurut beberapa orang mungkin ya. Itu biasa untuk memotivasi. Tapi setelah aku dapetin beban itu, setelah saya cara, ku kembalikan beban tadi kepada yang mau buka di kabupaten kota lain. Iya kan, bebannya gimana? Kalau kalian bilang ini kurang, berarti harus lebih baik dari ini. Yang gitu. Kalau itu pakai fasilitasnya Pemkab, nah berarti kalian harus lebih baik daripada ini. Mungkin itu kendalanya mungkin ya, terpaku dengan apa yang berarti saya. Ajis memberikan standar yang susah berarti. Mungkin itu. Tapi semoga kabupaten kota lain nggak kekurangan kursi ya. Jadi nggak ada. Kena roast 3 kali. Nggak kekurangan kursi, jadi nggak ada yang ngambek. Itu sih, itu clue-nya ya, hati-hati kalau mau buka Gcraft ya atau organisasi apa pelantikan, pastiin kursinya pas. Karena kita kemarin nggak pastiin kursinya pas, karena emang bener Bang, di mana-mana kalau kursinya kurang marah orang. Direbut kursinya kan marah. Iya, sekarang kan partai banyak juga yang rebut kursi. Masuk dia. Bener. Ternyata kursi itu berharga. Berharga Bang, itu dia. Jadi gara-gara kursi ngambek. Oke, harapan gini lah. Goalsnya apa sih Bang untuk Gcraft Sumut dulu Bang? Ya goalsnya kita buat Gcraft Sumut sih, kita pengen ya pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini kan banyak ya. Apalagi memang kita naungan kita 17 subsektor. Betul. Memang ada yang dia organisasi itu ya khusus makanan doang. Betul. Ke fotografer misalnya fotografer doang, atau konten kreator mungkin konten kreator doang. Tapi kalau Gcraft kan semua. Tapi dalam artian ya dari awal Gcraft ini ya memang satu sisi, walaupun tadi Ajis bilang ada politik-politiknya, tapi pure dari ketum itu juga arahan ya ini nggak ada sangkut paut dengan urusan politik. Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada sama sekali, karena ya berwarna kan. Betul, sendiri betul. Kan? Karena Ajis juga warna lah. Karena aku sendiri sebelum menentukan pilihan partai politik, aku sowan dulu nih, izin dulu sama Bang Padul. Karena aku bilang ya terserah, bagus pilihan, kalau menurut Ajis sudah dapat peluang ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, jadi kalau buat Gcraft Sumut sendiri ya kita pengen paling nggak para pelaku ekonomi kreatif ini ya bisa kumpul bareng. Kalau dengan kumpul bareng ini kan kita bisa tahu sama-sama masalahnya apa gitu. Yang sering susah ini kan pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini kadang kan berpikir ya dengan Gcraft ini maunya nanti bisa ada event juga gitu kan. Tapi ya terus terang sih sebenarnya sebanyak apapun event kita bisa buat, terus juga kita bisa buat mungkin acara yang bisa ngundang orang, terus mereka bisa buat bazar di situ apa segala macam. Tapi kan balik lagi kalau namanya dagang, emang masing-masing juga kan. Nah, ya tapi ya dengan adanya berkumpul di organisasi ini kita kan bisa saling sama-sama tahu kekurangan. Nah kalau misalnya Ajis mau jumpa orang yang jualan fotografer atau kamera atau apa, misalnya dari anggota Gcraft kan beda. Iya betul. Tanpa kita jangan pula lah, tapi kita ya saling membantu lah. Jangan pula kita minta diskon, tak menentu ya kan. Dua-dua golek. Tapi gini, kalau diperhatikan Gcraft Sumut ini Bang, kenapa lebih banyak buat kegiatan tuh di Medan? Padahal di Medan belum ada Gcraft Medan nih. Kenapa Gcraft Sumut tuh gak pernah buat kegiatan event di Deli Serdang? Ini nampaknya proposal sekalian. Ya terus terang memang ya karena kebanyakan memang pengurus juga domisili di Medan dan Medan sebagai ibu kota ya memang kita banyak berfokus di Medan. Ya, tapi kita kalau acara yang dibuat dari Serdang dari Sumut pasti support kan, datang minimal, terus juga kan kita juga ya nggak mungkin lah, apalagi DPC pertama kan gitu. Ya, siap. Apa karena jarak agak ya? Enggak ya. Jadi Serdang masih dekat lah. Dekat ya. Oke. Karena itu juga yang jadi kendala kita juga, Ketua. Ketika kita mau buat event, mau undang,
takut kejauhan itu dia. Enggak ya? Sebenarnya kalau lingkupnya Sumut sih enggak lah. Enggak ya? Aman ya? Aman lah. Oke. Toh sama apa bedanya Ajis juga kita undang ke Medan kan? Oh, iya. Ajis berarti jauh juga. Benar. Oke, berarti nanti kita buat Cuman, ya, event-event. ini kan masalah kebiasaan orang Medan kan janji Iya. jam 10 dari rumah. Nah, itu ini yang sering. Itu nyindir aku kemarin. Itu nyindir aku sebelum dilantik. Iya. Oke. Dan kenapa Bang Padul mengiyakan waktu itu? Sedangkan Bang Padul ini kan backgroundnya adalah apa ya? Pendidikan ya. Iya, Pendidikan gitu. iya. Jadi kenapa mengiyakan? Sedangkan pendidikan ini kan nggak masuk ke dalam aircraft. Benar. Nah, Ya artinya paling enggak dengan saya di Gcraft juga terus terang ya organisasi pertama yang saya pimpin secara ketua lah ya, ketua umum ya. Kalau dulu juga saya pernah di Japnas sampai sekarang. Japnas. Iya, jadi wakil ketua. Oh, itu Ketua jaminan? Japnas Japnas apa jaminan? Jaringan. Oh, jaringan Nasional. Jaringan pengusaha nasional. nasional. Ya, juga pernah di situ. Beda sama HIPMI. Beda. Oh, beda. Oke. Di situ jadi wakil ketua. Iya. Sebelum di Gcraft. Sebelum di Gcraft. Oke. Jadi Gcraft memang terus terang ya memang Baru. pertama lah Pertama jadi ya. ketua umumnya ya. Oh. Jadi ya minta izin juga lah sama Ajis kalau ada kurang-kurang. Waduh, awak yang banyak belajar malahan. Banyak belajar sama yang kurangnya. Oke. Berarti emang dari dulu kan ini Abang sarjana Ekonomi. ekonomi di USU. USU. S1 USU. Kenapa nggak menjadi banker atau apa? Kan ekonomi nih kan gitu. Iya, Kenapa iya. ke pendidikan? Ya kalau ditanya kenapa sebenarnya termasuk udah jalan Takdir. ininya juga. Oh, gitu. Ya terus terang sebenarnya dulu orang tua itu punya usaha kan ekspor kopi. Oh. Nah tapi di tahun 2010 itu ya banyak kesulitan lah. Oke. Intinya kemudian orang tua mulai berpikir untuk buka sekolah tahun 2010 mulainya. Tahun saya pertama kali masuk kuliah. Tahun 2010. Iya, tahun saya Oke. kuliah tamat SMA. Jadi orang tua kepikiran buat bangun sekolah. Oh, karena lihat kondisi ekspor kopi ini menurun. Iya, dan orang tua juga waktu itu mungkin udah senior ya, artinya Oh iya, oke. bisnis kopi ini agak ya jantungnya mungkin harus 3 lah. Kenapa? Karena fluktuasi harganya luar biasa. Naik turun gitu atau Kita itu bukan masalah naik turun ya. tapi Kesulitan waktu itu ya mencari sumber daya kopinya. Karena kan kita trading. Jadi kita beli dulu. Jadi kan keputusannya antara beli dulu atau kontrak dulu. Oke. Itu kan sering jadi miss. Iya. Kita misalnya kontrak dulu nih. Pas beli lebih mahal dari yang kita jual. Kan Iya. bahaya. Itu sering terjadi kalau di kopi. Sampai sekarang masih. Masih sampai sekarang begitu. Tapi ya namanya orang berbisnis kan pahit-pahit. Tetap aja diminum. Diminum Iya kan? ya kan Iya. terimanya di situ dolar lagi dulu kan. Iya, iya. Jadi kan beda dia. Nah, kenapa beralih pengen buat sekolah ayah waktu itu? Ya ada banyak tentu banyak orang-orang yang memberikan masukan lah, artinya orang-orang tua juga, dan ibu saya dulu guru dulu. Oh, Ibu saya sempat guru di PNS, guru PNS. enggak sampai. Cuman sekolah guru dulu. Jadi sempat sebelum berumah tangga, cerita ibu saya dulu Iya. dia guru, sekolah guru gitu. Sekolah guru. Sekolah guru. Sekolahnya para guru? Iya, SPG ya nggak salah dulu ya. Jadi oke. sempat begitu. SPG? Iya, SPG ya namanya dulu kalau nggak salah. Nggak tahu. Kalau nggak salah ya. Rokok SPG. Nggak ya? Nggak ya? Oke. Lain itu. Dia beliau ikut SPG guru, sekolah guru. Iya, Setelah jadi, itu tapi ya bapak sih yang paling berperan kan di sekolah. Artinya ya kepikiran lalu ada tanah kita yang memang nggak terpakai di daerah Ring Road sana, kira-kira dibuat sekolah gitu. nggak kepake ya. Iya. Tanah mubazir. Ini juga sombong tapi sopan. Sombong ya, astagfirullah. Sombong tapi sopan. Tanah nggak kepake. Oke, dibuatlah di situ Iya. sekolah.
Berarti 2010 itulah Al-Amjad. Awal mula. Al-Amjad. Iya, awal mulanya. Itu ayah yang dirikan. Iya. Nah, boleh itu langsung gede gitu, Bang? Oh, enggak lah. Apa dulu? Pembangunan itu Ah. 2010 sampai 2015. Jadi tanah dulu juga nggak sebesar itu. Oh. Tanah dulu nggak sebesar itu. Jadi bapak dulu saya juga udah kasih ide kan, artinya kenapa nggak bangun satu lantai buka ya kan. Tapi beliau nggak mau, beliau maunya siap dulu semua baru buka. Maksudnya tadi bangun dulu satu lantai. Iya, sambilan lah buka. Buka jalan. Iya, nggak mau dia. Oh, Dia nggak maunya mau. siap dulu semua baru. Berarti dari 2010 sampai 2015 15. itu pembangunan aja. Pembangunan. Belum ada isi. Belum ada. Belum berjalan sekolahnya. Belum. Wow. Iya. Kos terus kan? Banyak duitnya. Bukan. Banyak berarti. Bukan banyak, yang dijual pun lebih banyak. Dijual tempat lain pindah ke situ lah. Artinya. Karena kan udah mulai nggak usaha kopi lagi kan. Berarti usaha kopi itu banyak juga keuntungannya, Bang. Artinya bisa punya banyak yang dijual. Kalau banyak itu kan relatif ya, mungkin Iya. berkat lah. Iya. Kalau dimanfaatkan dengan yang lain kan berarti nggak berkat, uangnya habis. Iya, karena berarti kan karena pure karena Hemat. usaha, ya karena kopi ekspor itu aja kan, makanya bisa bangun selama 5 tahun Al-Amjad. Iya, iyalah kurang lebih. Hasil dari kopi. Benar. Gokil. Iya. Dan mungkin belum banyak yang nyemplung di kopi ekspor mungkin ya waktu itu. Banyak juga sebenarnya, cuman memang orang kopi ini banyak kan nampak. Kalau dulu kan orang kopi kan, Diam-diam aja. bukan orang kopi itu kan, kalau sekarang maksudnya orang kopi pasti kayak Ajis kan, Ya. coffee shop. Coffee shop. Sebenarnya dulu orang kopi ya orang ekspor impor, ekspor sama orang lokal namanya gitu. Oh gitu. Oke. Wah, ini tajir berarti nih. Tajir Amin. melintir nih, luar biasa nih. Amin. Iya, 5 tahun akhirnya dibuka lah. Iya. Sekolah tadi. Dengan berdarah-darah lah juga, cuman. Berdarah-darah. Iya. Siapa yang mukul, Bang? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, Iya. itu sendiri, tunggal. Ayah, boleh tahu siapa nama? Pak Asbala Yunus. Hasbala. Iya. Hasbala Yunus. Iya. Nah, beliau sendiri tunggal. Sendiri tunggal. Mendirikan sekolah itu. Iya. Lalu apa yang dilakukan beliau? Ya, kita yang pasti kan untuk membentuk sekolah kan yayasan gitu kan. Oke. Ya waktu itu saya juga belum ketua, Nah, waktu itu Bang Padul lagi di mana? lagi kuliah ya biasa Lagi di Medan. Di Oh, Medan saya kuliah kan oke. di USU kan. Oke. Cuman waktu itu ya orang tua mungkin belum percaya kan, Belum karena percaya. masih baru ini. Oke. Nah, jadi masih 2015 itu saya baru ambil S2, baru selesai S1 langsung S2. Oh, langsung akademisi Anda ya. Iya. Luar biasa. Lagi rajin aja Lagi sekolah rajin, langsung. langsung Tamat sekolah. langsung kuliah lagi. Oke. Iya. Iya. Berarti apa namanya ya? Bang Fadul kan ikut di kopi juga berarti. Iya. Ikut waktu dari kuliah itu ikut usaha kopi juga. Iya, kalau orang tua saya ya saya bersyukur lah punya orang tua ya, walaupun selalu dididik dengan keras. Artinya Oke, ya, ini menarik nih. tapi saya rasa itu mungkin lebih ke cara dia menunjukkan sayangnya lah. Oke. Mungkin orang tua udah beda kan. Oke. Ya, kalau saya dari kuliah itu dari SMA bahkan itu kita memang diwajibkan Untuk? setiap seminggu sekali paling nggak kalau waktu masih sekolah ya. Waktu masih sekolah seminggu sekali, Sabtu atau Minggu itu diwajibkan ke gudang. Gudang kopi. Iya. Untuk Ya belajar. liatin, nyorong kopi ya kan. Oke. Pilih kopi Oke. dari sekolah. Semua anak. Oke, kalau boleh tahu berapa bersaudara Bang Fadul? 4 kami. Abang paling Kecil. kecil. Nah, atasnya kakak abang. Iya, kakak abang. Itu kemana? Abang saya di perkopian dia sekarang yang ngurusin kopi. Yang ngurus kopi ekspor. Itu anak pertama. Iya, anak ketiga. Anak ketiga, Yang anak laki. pertama kakak. Iya, kakak di Di? sekolah semua sekarang. Di sekolah. 1 2 di sekolah, Iya. 3 di Kopi. kopi. 1 2 4 sekolah. Iya. Oke. Semua di sekolah sih sebenarnya. Oke. Sama lah. Oke. Tadi menarik, didikan orang tua keras. Iya. Sekeras apa, Bang? Ya artinya ya kita itu kalau misalnya sesimpelnya ya, Iya. ya kalau nggak dateng itu yang Sabtu Minggu gitu, terus
ya nggak akan dapat jajan sama sekali sama dia gitu. Oke. Memang kita dikasih semua fasilitas, artinya kayak sekolah, terus ya fasilitasnya tentu yang terbaik Mobil. lah ya, tapi semua nggak akan ya, kalau ibaratnya kasih mobil nggak kasih uang jajan gimana isi minyak, bro. Betul. Jadi bapak saya dulu kalau misalnya nggak nganter dia atau nggak apa, nggak akan dikasihnya. Ya udah tahan kan. Jadi lebih ke buat anaknya jadi ajudan pribadi nggak? Nggak. Iya juga sih. Gitu ya? Iya. Tapi Karena itu kan kayak itu keras ya? bapak saya kan walaupun bisnisnya ekspor itu, Iya. beliau nggak bisa bahasa Inggris loh. Oh iya. Iya, jadi ya saya sekolah, kita udah sekolah, kita ada les, akhirnya kita yang bantuin emailnya gitu-gitu. Oke. Sekarang usaha kopi tadi apa nama ini Bang? Yang dulu orang tua Mandagu namanya. Mandagu. Itu Ganti kan- nama sekarang. Enggak, yang abang udah lain lagi dia. Cabang baru atau Beda perusahaan. beda perusahaan? Iya, beda perusahaan. Tapi dua-dua punya Bapak. Iya, tapi ya udah yang itu udah nggak ada lagi. Oh gitu. Udah tinggal yang punya abang. Oke. Kompetitor gimana untuk ekspor kopi, Bang? Ekspor kopi ya. Kompetitor sih banyak lah, Banyak ya. banyak. Di Sumut banyak ya. Kalau ekspor itu gede itu di Sumut. Karena Paling banyak. karena produksi kopi terbesar tuh di Sumut. Nggak Sumut sih, Aceh sebenarnya. Aceh? Iya. Cuma yang ngirim dari Sumut banyak. Oh. Banyakan dari Aceh daripada dari Sumut. Nah, Oke. Gayo kan. Gayo. Di tengah. Oh. Banyak sih. Iya. Oke, ini menarik dari kopi ke pendidikan. Iya. Berarti ayah S2 juga? Nggak ada sama sekali bapak. Hah? Nggak ada. S3? Kalau nggak salah, enggak. SD, SMP, Iya, SMA? SD kelas 3 mungkin. Kalau nggak salah ya, SD hanya nggak tamat SD-nya. Serius? Serius iya. SMP enggak, SMA enggak? Ah, enggak mungkin, Bang. Bener, aku udah Bisa mencetak anak seperti ini? Alhamdulillah. Hah? Ya, Masa? beliau sebenarnya termasuk nggak peduli pendidikan, cuman semenjak punya sekolah, saya disuruh sekolah terus sekarang. Oh, gitu? Iya, dulunya dia nggak ini apa sekolah katanya. Nanti kalian nggak bisa juga kerja dulu gitu. Oh gitu. Tapi kalau ibu S1? Enggak juga. Enggak juga? Berarti Enggak Bang Jis. wah. Enggak. Ini menarik nih. Eh. Anaknya jadi semua, rupanya orang tuanya cuman nggak sampai SD ya? SD pun nggak? Kayaknya enggak. Kok bisa kayaknya sih? Setahu saya enggak. Dia bilang sih enggak selesai sekolahnya. Oh gitu. Kalau dulu kan apalagi di kampung saya itu kan Di mana kampung? di Aceh, di Sigli. Oh, Singkil. Sigli. Oh, Sigli. Iya. Ada juga Singkil kan? Ada. Singkil apa Sikil? Singkil. Singkil. Oh, di Aceh ya? Iya. Baru tahu lagi. Ini banyak juga yang nggak tahu nih kalau rupanya ternyata ayah Bang Padul masih SD. Waduh. Nggak, maksudnya tamatan SD itu nggak tamat gitu ya. Iya. Tapi bisa menghasilkan anak-anak yang luar biasa gitu. Insya Allah. Jadi ketua yayasan. Nah dulu ayah ketua yayasannya dia, Enggak. ketua kepseknya dia, enggak? Enggak. Ah, langkah pertama dia untuk mencari orang-orang itu seperti apa? Kan Ya. dia nggak tahu nih, dia nggak punya basic pendidikan. Benar. Dia buka sekolah. Iya, niat aja lah. Niat aja. dulu. Dan Nah. itu semua pembangunan bangun sendiri Bapak. Nggak ada investor. Bukan masalah investornya. Ah. Bangun maksud saya. Oh, Iya. beliau jadi tukang Iya, bangunannya. Iya, jadi mandornya itu. Wow. Dari dulu tuh gitu. Makanya kita kan jadinya yang mudah-mudahan malu juga kan. Iya. Ngeliat gitu. Akhirnya saya jadi payah keluar dari situ kan. Ya, dia masih nukang-nukang mau keluar pula aku kuliah jadi ini juga kan. Segan juga kan mau keluar jalan-jalan pun malu. Oke. Nah, balik lagi tadi. Langkah pertamanya ngumpulin orang-orang kayak mana yang ditarik dia untuk termasuk membangun sekolah itu? orang-orang yang artinya membisikkan yang ini bangun sekolah gitu. Oke. Nah, Abang ini bisa jadi ketua yayasan. Dari mana? Maksudnya gimana awalnya? Ayah yang minta langsung atau gimana? Atau keluarga musyawarah dulu? Enggak, kalau ayah yang minta langsung mungkin enggak, karena hubungan kayak kalau kita ngomong sama ayah tuh kadang-kadang kan ada segan bagaimana. Cuman dia rasa mungkin waktu itu saya lah mungkin yang dipilih dia. Karena waktu itu dia sih ada nanya, artinya kan kamu bisa serius di sini.
Ya, saya mau bilang apa kan, waktu itu namanya kita baru tamat kuliah ya kita bilang betul. serius aja lah dulu dong. Betul. Tangkap dulu peluang kan. Iya. Walaupun sebenarnya waktu awal-awal pening juga. Iya, Tiba-tiba selama 5 tahun, selama ya dari sekolah yang kita tahu Iya. harga kopi, yang kita tahu warna kopi, Iya, tiba-tiba kita disuruh sekolah kan beda kan. Iya. Itu tahun berapa? Penawaran ke abang? Di 2015 itulah. Oh, mulai langsung nggak ya. pas di ininya kan. Langsung ya. Iya, ya, karena kan waktu itu bapak itu sempat putus asa sebenarnya. Dia bilang udah kita tunda aja pembukaan. Kami yang berkeras, wow nggak bisa. Ini Kaminya ini keluarga. keluarga, ini harus buka tahun ini ya. Oke. Kenapa nggak? Karena semua udah siap, nunggu apa lagi kan gitu. Oh ya. Kenapa nggak abang kakaknya Bang Padul yang jadi ketua yayasan? Kenapa harus Bang Padul? Wah itu saya nggak tahu, itu kan pilihan dari bapak kan. Oh. Ya mungkin ya lebih ke Kan semua udah berkeluarga. udah. Saya juga udah. Iya. Saya paham. juga udah. Udah mau 2 kali. Belum. Enggak, belum. Bukan maksudnya. Tidak, Pak. Inilah Belum. Nanti ditonton istriku. Satu aja pening. Oh, belum. Oke. Jadi ya Nggak tahu berarti apa pertimbangannya kenapa harus abang? nggak ada sih Nggak dikasih pertimbangan. tahu. Mungkin lebih ke karena mungkin ya anak laki-laki begitu apa gitu kan. Ya, anak pertama tadi kakak ya? Kakak. Kedua? Kakak juga. Kakak juga, yang tiga abang. Oh, karena laki-laki ya. Mungkin lah ya. Oke, kenapa nggak abang yang kopi yang anak ketiganya aja yang ketua yayasan? Itu nggak tahu. Lebih karena itu kan pandangan beliau kan. Artinya kan Iya. pemilihan ketua ini kan juga bukan bagi-bagi jabatan. Satu sisi kan Iya. itu punya tanggung jawab. Betul. Nah, kalau saya juga secara pribadi ya dengan dikasih tanggung jawab itu kan pasti saya juga harus membuktikan gitu kan. Karena tipikal orang tua ini selalu bilang, ini kalian nggak bisa, kalian belum tentu, kalian harus kalau nggak bekerja keras tuh nggak bisa. Itu saya bilang didikan keras itu. Ya tapi ya alhamdulillah sih memang di tahun pertama itu kita langsung alhamdulillah 550 siswa. 550 siswa. Iya. Itu gimana caranya pertama kali langsung dapat itu, Bang? Itu udah abang ya ketua yayasannya? Udah. Dari awal buka pendaftaran itu saya. Oke. Gimana caranya, Bang? Bisa 500 loh, sekolah baru loh. Benar. Ya terus terang, Jis, memang orang waktu itu mungkin ya melihat lebih ke karena fasilitas kita, ada gedung kita yang bagus, kemudian juga saya juga waktu itu merekrut ada 3 orang yang sampai sekarang masih kita pakai jasanya sebagai penasehat dan juga konsultan sekolah. Ada Pak Solin, sekarang udah jadi wakil bupati di Pak Barat. Terus ada Pak Jamal Husin sama ada Prof. Sri Minda Murni. Nah mereka inilah juga yang di awal juga banyak membantu saya. Artinya kan saya kan mungkin sedikit pahamnya lebih di manajemen, manajerial, terus juga bagaimana mengelola SDM. Tapi kan kalau beliau-beliau ini kan paham di konten sekolah, terus micro teachingnya, mengajar guru-gurunya gimana. Nah mereka lah yang juga membantu di awal seperti pemilihan guru, seleksi guru, kemudian juga wawancara guru itu mereka. Dalam penyeleksian guru itu ada nggak seleksi penampilan? Penampilan ada. Ada ya? Ada. Penampilan itu penting, Des. Apalagi guru ya? Penting. Dia harus pede dan harus wangi. Harus rapi lah. Rapi. Wangi wajib. Ya, ini ada Baba Parfum, Bang. Ada Baba Parfum, Bang. Jadi kalau misalnya abang jumpain guru yang bau, langsung semprot. Abang kasih ini, ada bisa abang pilih lah untuk abang satu Baba Parfumnya. Ini solusi untuk kamu wangi tiap hari. Karena kan guru tiap hari ngajar. Bener. Nah ini solusinya, Bang, biar nggak bau. Bener. Boleh, Bang, pilih, Bang. Berarti ini bisa aku kasih untuk guru ya? Boleh. Ada lah 150 ada. Aduh. Telepon dulu lah Bang Jimmy ini. Oke, makasih Bapak Parfum. Insya Allah nanti kita kasih buat guru kita. Guru-guru. Ini itu. buat Bang Padul. Umi atau buat Abi ini? Kami manggilnya kalau Umi perempuan, Abi untuk laki-laki. Untuk keluarga. Oh iya. Ya, Umi dan Abi. Iya. Siap. Ya, oke. Makasih. Itu, Bang. Jadi Bapak Parfum.
Jadi guru tadi penampilan ya, Penting, termasuk wangi badan tadi ya. Nggak mungkin bawa badan ngajar kan? Iya, masih pagi udah ini anaknya nanti. Betul. Gimana kan? Tapi ada satu yang aku salut juga. Sekali aku untuk pertama kali kemarin itu masuk ke dalam sekolahnya waktu sebelum pelantikan, ya kan? Itu luar biasa tuh, siswa-siswanya ditekankan untuk manggil Abi Umi ke semua orang. Iya. Jadi aku pun dipanggil Abi. Oh iya Gitu. Iya. Ya silakan Abi masuk lift. Begitu sopannya gitu loh, begitu tertata rapinya mereka didoktrin lah ya, doktrin supaya jadi anak yang soleh. Benar. Masuk lift, mereka ngantri duluan, kita belakang, silakan Abi duluan bang, diduluanin kita gitu loh. Padahal nggak kenal gitu, luar biasa Alamjad nih. Kita bilangnya kan mungkin lebih ke ini sih, karena yang kita bilang ke anak-anak itu ya hormati semua orang tua kan. Ini kalau udah gitu kan, karena memang kalau zaman ini yang susah itu Iya. attitude. Iya benar. Pinter banyak anak sekarang, banyak sekali, kritis. Betul. Bener kritis beda sama kita dulu. Iya. Kalau anak-anak kayak zaman kita dulu, zaman kita sama kan? Enggak sih, lebih tua abang sih. Tapi abang udah, abang 90-an? 92. Berarti masih milenial. Milenial. Akhir milenial ya. Akhir milenial. Iya, akhir 90 dia. Iya. Oke. Ya, maksudnya kritis tuh gini, kalau mereka nggak cocok itu mereka berani ngomong sekarang. Sekarang. Iya. Kalau Oke. zaman dulu kayaknya kita tahan. Betul. Pengaruh orang tua juga sih. Betul. Karena Didikan. kalau kayak kita dulu kayaknya kalau kita belum pasti benar yang kita ngomong, Iya. kita bantah orang, kita langsung kena dari orang tua kita. Betul. Kalau sekarang, Wah, asal ngomong aja. Ceplas, nggak mikirin perasaan orang kan? Emang. Iya. Apalagi di komen Instagram ya. Aku lihat juga haters-hatersnya kan. Luar biasa. Najis ya. Iya benar. Aduh, tapi Alamjad punya haters? Pasti ada. Ada? Kayaknya pasti ada sih. Artinya ya biasalah. Mungkin tetap ada Kompetitor? sih. Enggak. Aku nggak berani bilang kompetitor. Ya haters tuh kadang orang tua kita juga. Orang tua murid? Iya, biasanya gitu juga. Apa yang Pemakai kita gitu juga kan. Apa yang dikeluhkan orang tua murid biasanya di Alamjad? Ya pasti banyak lah. Ya untuk berlaku adil itu kan susah kan. Ke Ya, semua murid? Iya, Oke. kadang-kadang yang gitu-gitu sih yang biasanya. Kecemburuan aja. Ya, biasanya ya. Nah, dan ya macam lah. Saya pun juga pernah menghadapin ada juga saya dengar itu kayak kasus yang lucunya, kasusnya itu antar sesama orang tua gitu. Kejadiannya tuh cekcoknya tuh di grup orang tua. Oh, abang ada di grup itu? Ya nggak ada. Oh, nggak ada. Guru itu kan gurunya nggak ada juga di situ. Jadi ya mereka aja. Orang tua, yuk buat grup yuk, ibu-ibu yuk, ngerumpi yuk, Iya. gitu. Ternyata yang Cekcok ngerumpi lah di kan- situ. Iya. Jadi kita mau penyelesaiannya bingung kan? Iya. Kan orang ini. Dan ngaruh ke anak. Pasti. Memang ya makanya kan kita pengen itu orang tua, sekolah dan murid itu jadi segitiga yang saling ini harus saling support. Saling gitu kan. support. Apa yang disampaikan oleh si guru, Oke. artinya bisa diterjemahkan dengan ke orang tua juga di rumah. Oke. Ya, artinya kan kok kayak kami misalnya di sekolah itu ada murojaah juga kan, misalnya hafalan-hafalan gitu kan. Oke. Orang tuanya Murojaah juga? ya harus, siapa yang Iya, nemenin betul. anaknya kan? Betul. Nah, dan itu kita paraf. Kadang-kadang orang tua nih nggak mau paraf lah alasannya. Gimana kita mau percaya dia sudah murojaah atau nggak, dia nggak Betul. paraf. Itu yang simpel lah kan. Betul. Nah, terus nanti mau disalahin, karena kan ujungnya nanti kalau anaknya nggak hafal yang salah Sekolah. pasti. Oke. Nah, ini biar tadi ada 3 mau aku bahas. Yang pertama tadi segitiga ya, sekolah, guru, Orang siswa. tua, iya. Guru, orang tua. Iya. Orang tua. Nah, tadi masalah sekolah dulu. Apa yang dikasih sekolah apa yang dikasih ya gini lah. Apa yang membedakan Alamjad sama sekolah lain? Yang membedakan Alamjad yang pertama Gedung dong. Gedung dong. Enggak, gedung itu nggak bisa kita berharap. Kita harus punya konten yang memang
menarik artinya. Tapi kan gedung menarik. Iya benar. Ya udah paten kali tuh. Oke. Jadi yang pasti sesuai tagline lah ya, enriching knowledge based on Islamic value. Jadi kita berusaha menanamkan ilmu pengetahuan melalui nilai-nilai keislaman. Oke. Jadi kita percaya kan artinya dari Al-Quran dan juga hadis itu banyak pembelajaran yang memang masih menjadi penyelamat sampai akhir zaman buat anak-anak kan. Nah, kalau di Al-Amjad sendiri, saya dari unit TK, kita itu nggak mewajibkan anak-anak itu bisa baca. Nggak mewajibkan harus baca? Iya, memang nggak wajib lah. Itu juga ada di Juknis Dinas karena kan Kementerian taman Pendidikan. Benar. Untuk main-main di situ kan. Banyak sekolah itu masih ibaratnya dia berani bilang targetnya bisa baca tamat TK. Itu nggak boleh. Karena anak yang masuk SD nggak bisa baca itu sebenarnya nggak apa-apa. Yang nggak boleh masuk SD itu umurnya belum cukup. Nah ini sering juga ini orang tua ini maksa anaknya masih 5 tahun. Anak aku sendiri itu masuk SD itu udah 6 tahun, udah mau 7 tahun. Ini anakku loh. Kalau emang aku bisa ini berkuasa di situ kan bisa aja aku buat. Masukin aja waktu masih 5 tahun ya kan. Jadi makanya setelah lihat itu memang orang jadi anak Pak Badul aja masih SD. Memang yang susahnya yang ini Jis. Dia umurnya bulan 7 sampai bulan 11. Di tahun dia kan nanggung. Iya, tahun ajaran baru itu ya. Jadi jatuhnya kan sebenarnya yang boleh masuk SD itu kan dia sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun. Jadi kan ketika dia bulan 7, dia 6 tahun 5 bulan. Kan udah agak lebih dewasa. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Pokoknya udah 6 tahun aja ya. Itu sering jadi ini soalnya. Jadi perdebatan dan jadi apa nih? Maaf, artinya ada orang tua gini malah bandingkan, sekolah lain bisa. Ya aku mau bilang karena sekolah lain nggak ada muridnya nanti kan nggak enak. Gitu ya kan. Karena aku ngelihat itu di sana kok bisa. Iya, itu ngakalin dah, Bun. Itu nggak bisa, nggak benar. Karena kan emang mau menciptakan bibit-bibit yang unggul ya. Benar. Tahun kalau nggak salah sih katanya mau dirubah jadi 7 tahun tapi nggak tahu jadi apa enggak. Tergantung siapa menteri pendidikannya ya. Iya. Menteri pendidikan tergantung siapa presidennya. Nanti kita bahas presiden. Masih di lingkup sekolah. Penting berarti politik ya. Penting. Terhadap pendidikan juga penting. Harus cari yang peduli pendidikan. Iya. Sebelum kita lanjut, kita ganti baterai dulu kameranya, Bang ya. Oke, berarti Al-Amjad ini untuk membangun sekolah ini Al-Amjad. Ada nggak pertimbangan harus ada jarak sama sekolah lain berapa kilo? Ada, itu kan di pembuatan izin pertama ada itu. Ada, berapa kilo? Ada berapa kilo, pokoknya ada. Terus jumlah penduduk gitu-gitu ya. Nah, Al-Amjad ini Islam terpadu? Islam terpadu itu apa? IT? Islam terpadu? Sekolah Islam terpadu, SIT? Enggak sih. Jadi bukan SMA IT, bukan SMP IT? Nggak ada IT-nya. Nggak ada. Kenapa? Aku makanya nanya balik. IT ini sebenarnya kan label dari ini kan, dari salah satu lembaga kan. Iya, JSIT. Iya. Nah, tapi kan itu yang masuk di kepengurusan. Kita kan nggak masuk. Dulu sempat sih awal-awal masuk waktu Kepseknya. Tapi kita pun nggak aktif lah. Saya cuma pernah sekali ikut seminar aja di Lombok. Kenapa nggak tertarik masuk JSIT? Mungkin kan ada iuran juga ya. Lumayan, iurannya itu hitungan per siswa. Wow. Iya, gitu. Memang dapat benefitnya banyak. Benefit artinya ada seperti pelatihan buat guru-guru, ada kalibrasi buat kualitas guru juga. Karena banyak juga guru-guru awak yang di JSIT, ada Arbi Pasaribu, Arbi Pasaribu itu. Artinya bukan bagus sih sebenarnya. Artinya sekolah Islam jadi semakin apa kan? Tapi pilihan lah ya, pilihan Al-Amjad lah yang untuk tidak bergabung di JSIT. Iya. Belum atau tidak? Ya nggak ada bilangan sih kan artinya kan kita mungkin kita juga ada konsultan, ada yang lain-lain kan, dan itu organik artinya di dalam semua kan. Oke. Ya karena membangun sekolah ini memang nggak bisa dengan pemikiran sendiri, kita harus tahu
Nah, harus ajak-ajak expert di situ, kasih motivasi buat guru, karena ngurusin sekolah ini ternyata satu aja, ngurusin guru aja. Ngurusin murid. Guru berapa total? Guru alhamdulillah sekarang 3 unit ya? 4 unit? 4 TK, SD, SMP, SMA 150. 150? Ya, 150 guru. Oke. Nah, 150. gokil. Itu yang harus dia manage ya? Iya. Gimana? 150? Iya. Itu udah sama ini ya, sama kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Oke. Nah, di sekolah ini lebih, kalau kita bicara sekolah, lebih dekat pembicaranya dengan pembulian siswa. Pembulian antara siswa. Benar. Nah, kemarin waktu kita Bacrit juga ngundang salah satu narasumber Duta Siswa Indonesia, yaitu Meili namanya. Duta Siswa Indonesia mungkin kenal, yang ngadain Lingkar Inspirasi kalau nggak salah, ya kan? Nah, dia korban bully di sekolah Islam. Nah, maksudnya aku bertanya ini, gimana pendapat Ketua Yayasan Al-Amjad ini terhadap pembulian yang ada di sekolah Islam? Oke. Yang pertama, di dalam sekolah Islam itu sebagai sekolah tidak mungkin mengajarkan anak-anak untuk saling bully. Oke. Jadi dari segi pengajaran kita nggak ada mengajari kan? Ya, semua nggak hanya Islam. Tuh. Nah, tapi kan lingkungan ini tidak hanya terbentuk, anak-anak ini tidak terbentuk hanya dari sekolah. Anak-anak bisa aja dari luar sekolah membentuk karakter dia. Iya. Kita nggak mau lepas tangan nih ya. Dia datang ke sekolah itulah untuk kita bentuk karakternya menjadi lebih baik. Iya. Terjadinya pembulian, mau di sekolah Islam, sekolah swasta, Islam, sekolah negeri, sekolah dalam negeri, luar negeri, itu pasti ada. Pasti ada. Itu memang sesuatu yang hampir nggak bisa dihindari kalau menurut aku ya. Karena zaman aku dulu misalnya, sekarang ini kan sudah dinamai semua. Ada pembulian, ada body shaming. Zaman dulu mungkin aku dikatain culun, aku nggak marah karena aku nggak tahu itu dibully. Betul. Tapi karena semenjak tahu itu dibully, jadinya aku dibully. Laporlah nih si anak ke orang tua. Laporlah dia. Aku dibully, mamanya yang paling penyayang ini sangat tidak terima dong pasti kan. Nah, berarti kan kita nggak bisa menjamin lingkungan siswa. Hampir semua sekolah nggak bisa menjamin itu. Tapi di Al-Amjad full day school? Full day. Dan tapi kita tetap menerima aduan. Kalau ada itu kita menerima aduan dan kita pasti klarifikasi antar sama siswa. Pernah kejadian? Pasti ada. Pasti ada eja-ejaan sama orang tua lah paling ya. Nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi? Itu nggak lagi. Nggak ada lagi ya? Itu nggak. Mungkin sekarang kalau dibilang gitu dia nggak merasa diejek. Atau eja-ejaannya ini apa? Jabatan orang tua. Bapak kau ketua, bapak kau ketua juga gitu nggak? Belum pernah sih. Tapi kalau eja-ejaan orang tua sih, udah nggak ada lagi ya? Sudah mulai hilang ya? Nggak ada. Memang nggak ada lagi. Coba aja tanya zaman si Irsan, kata dia nggak ada lagi begitu. Iya ya. Zaman itu aja berapa tahun kan? Ya emang zaman saya dulu masih ada masih begitu. Masih ada. Nah, kan lingkungan siswa kita nggak bisa menjamin. Benar. Tapi kalau lingkungan guru, bisa nggak kita jamin? Atau Al-Amjad menciptakan lingkungan baru untuk guru, entah kayak pertemuan rutin di luar mengajar untuk membuat circle tadi, ada untuk para guru. Para guru dengan guru sama guru kumpul. Ada. Ada. Makanya kan kita itu apa namanya liko? Kalau sebenarnya kita ngasih space waktu buat guru itu rapat, terus juga refleksi namanya. Jadi refleksi seminggu itu biasa di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu guru tetap masuk walaupun anak-anak nggak masuk. Jadi guru Sabtu masuk sampai siang lah, sampai sore. Ya mereka membahas kejadian seminggu. Dan memang ya aduan itu pasti tetap datang. Kita kan juga punya nomor WhatsApp, terus juga saya juga secara pribadi juga kadang-kadang orang tua yang kenal kan pasti banyak yang langsung WA gimana ini apa di sekolah nih uminya begini. Sebentar ya Kak, karena saya orangnya, kita itu mau di segala masalah kita kan harus dua-dua harus kita terima, yang dari pemberi aduan
sama yang diadu kan kita harus tahu ceritanya gimana gitu kan, dan baru kita simpulkan. Karena kalau kita terlalu percaya sama guru kita juga salah, terlalu percaya juga dengan orang tua belum tentu benar kan gitu. Nah maksudnya maksud aku tadi itu menciptakan apa namanya di luar lingkungan guru itu diciptakan di luar pembahasannya tentang sekolah, ada nggak? Ada, karena memang untuk mengguyupkan bahasanya. Artinya guru-guru ini ya kadang-kadang memang pengetahuannya tentang pop culture gitu, apa yang terjadi sekarang. Iya. Memang kurang, mungkin aku rasa guru-guru ini rajin kali lah sekolah ya. Jadi, karena kita harus tahu misalnya sebutan-sebutan anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan sampai dia nanti ngomong gitu, gurunya nggak tahu nih kode apa gitu. Iya. Banyak lah itu kan. Misalnya saya bilang kan kita kan juga melarang gadget lah ya. Oke. Nah, jadi kan misalnya tingkat guru-guru itu juga nggak tahu, misalnya di Twitter tuh kan hampir nggak ada sensor. Ya kan? Bahaya tuh. Jadi guru itu banyak tuh yang nggak tahu. Oh, berarti bahaya Pak. Oh, bahaya. Kalian harus periksa, saya bilang. Jangan sampai anak-anak main Twitter karena mereka bisa lihat gitu misalnya. Iya. Itu kan pengetahuan. Betul. Pop apalah ya kan? Pengetahuan di luar dari sekolah. Betul. Dan memang pertemuan dengan yayasan juga ada. Ada rutin. Sebulan ada sekali dengan yayasan. Itu pasti ada. Kalau dengan kepala sekolah tiap minggu. Wajib. Per unit ya. Iya. Per unit betul. Nah, karena kan hierarkinya kan kami yayasan itu lebih ke kepala sekolahnya. Nah, kepala sekolah guru dapat pelatihan dari mana, Bang? Guru itu saya hitung guru dia baru masuk dari masuk ke sekolah saya itu mendapatkan pelatihan berapa jam gitu. Itu untuk pelatihannya satu orang itu mungkin habis sekitar 10-15 juta. Bener, sampai dia jadi baru dia ngajar. Satu guru? Iya. Itu abang yang biayain? Oh iya, pastilah. Cuman kan kita hitung apa ya, secara umum ya. Karena dia nanti dapat pelatihan wafa namanya untuk ngajinya. Mau guru olahraga, mau itu wajib. Enak dong berarti jadi guru di Alamjad. Nah, kita bilang enak. Kadang-kadang guru ini nggak mau loh. Kan dia nggak mau dilatih? Iya, ya biasalah. Bang, bentar, tadi pelatihan tadi nominalnya 15 juta? Iya, karena mereka satu orang? Iya. Kali 150? Enggak sekaligus lah. Ya, itu pening juga. Artinya kan kalau kita kalkulasi sampai dia nanti jadi guru yang jadi guru yang profesional terus bisa segitu sampai Udah berapa yang guru dari 150 guru? 50% udah lah itu. 50%? Udah. Karena semua udah dapat pelatihan. Yang ngadain pelatihan? Kami dari yayasan sendiri. Wow. Pasti dari yayasan. Gila. Jadi karena kayak misalnya kita mau kita pelatihan yang agak lumayan, yang wafat tadi yang ngaji lah kan. Karena kan kita datangin instruktur dari Jawa Timur, terus mereka dilatih, terus nanti kadang saya tiap tahun juga ngajakin mereka ini gathering. Itu kan bagian dari pelatihan. Dalamnya ada ini kan, ada konten pelatihan, gathering ke tidur di hotel gitu-gitulah. Berarti itu masuk ke dalam program mensejahterakan guru. Karena kan sejahtera bukan berarti materi. Benar. Iya. Memang bukan materi tapi memang ya itulah program untuk guru tadi ya. Benar. Memang guru kita ini itu harus lepas lah dari masalah finansial memang. Karena berarti kasihan guru-guru ini. Kalau sekolah-sekolah lain tolonglah naikkan gaji guru. Kok sekolah lain ya? Mungkin sekolah kita udah tinggi. Menurut guru-guru yang daftar sih udah tinggi. Iya. Boleh sebut? Iya, 3.000 ke atas lah. 3.000 satu guru? Ada. Yang mungkin yang di bawah itu ada tapi tetap di atas 2,5. 3.000 satu guru? Iya, saya tetap mengusahakan itu walaupun dengan uang sekolah yang minim ya. Kayaknya di Alizra juga gitu deh. Ya uang sekolah berapa? Sama. Berapa? Berapa sih? Berapa? 500 kalau salah. Ayo udah sama. Ada sekolah di atas 1 juta, di bawah itu. Banyak. Tapi dikasih pelatihan untuk ke partai. Gak tahu deh. Aduh. Oke. Hanya. Karena guru tuh harus sejahtera kan. Kapan kita pengen tuh kalau negara kita harus mau maju, gurunya dan kan dia biar harus dia total kan, Bang. Benar. Karena kalau mohon maaf. Ya kalau berharap sama kita sekolah aja nggak mampu juga kita kan. Betul. Kita kan harus ada pengembangan. Betul. Dia harus total jadi guru sehingga tidak terjadi yang sekarang ini, Bang.
Apa itu? Isu yang luar biasa, Bang. Hah. Menurut penelitian asik Survei. bahwasanya pelaku pinjol itu banyak guru, Bang.